Part 6. Mengingat masa lalu. Aku, Yani dan Romi sudah bersahabat sejak kecil. Namun, perhatian Romi kadang membuatku merasa sangat risih. Dia selalu ingin tahu semua tentangku. Yani pernah mengatakan bahwa Romi memiliki perasaan lebih untukku. Tetapi aku tetap menunjukkan sikap biasa saja di depan Yani. Masa kamu gak ngerti sih, Al? Ucap Yani saat kami duduk di bangku kelas 3 SMP. Gak ngerti apa, Yan? Tanyaku ingin tahu. Tentang perasaan Romi. Ada apa dengan perasaannya? Aku tetap berusaha untuk tidak mengerti maksud Yani. Aku yakin banget kalau dia suka sama kamu, Al. Udah gak usah dibahas. Kenapa kamu selalu menghindar dari cowok yang berusaha deketin kamu? Aku takut, Yan. Takut apa? Takut jatuh cinta. Kamu ada-ada aja, Al. Kenapa harus takut jatuh cinta? Aku trauma dengan masa laluku, Yan. Apa hubungannya? Aku gak mau kalau setelah jatuh cinta dan sudah serius menjalani hubungan, mereka akan meninggalkanku setelah tahu masa laluku. Kamu mikirnya kejauhan, Al. Tapi kenapa kamu juga harus menghindari Romi? Dia sangat tahu tentang masa lalumu. Kamu gak ngerti, Yan. Kalau sikap dan tatapan mamanya padaku seolah-olah mengisyaratkan agar aku menjauhi anaknya. Tapi Romi gak bersalah. Tapi aku gak mau kalau sampai dia benar-benar jatuh cinta padaku. Kenyataannya, kalau aku lihat dari sikap dan perhatiannya padamu, dia menyukaimu. Aku gak mau mengharapkan sesuatu yang gak mungkin. Hanya karena mamanya, kamu langsung berpikir gak mungkin. Kamu juga kenal mamanya, Yan. Dan kamu tahu bagaimana sifatnya. Aku gak mau melangkah lebih jauh lagi. Lebih baik aku menghindar dan tetap berpura-pura seolah-olah aku tidak mengetahui perasaannya. Jadi, kamu menyadari kalau dia memiliki rasa yang lebih untukmu. Aku sadar banget, ya. Tapi cukup kita yang tahu, ya. Dan seperti biasa sikapku akan tetap dingin dan menjauh darinya. Aku tidak bisa membayangkan jika berada di posisi kamu, Al. Rasanya pasti sakit banget. Harus memendam rasa. Ini demi kebaikanku dan dia, Yan. Kala itu, aku harus tetap berpura-pura tidak mengerti dan tidak memahami perasaan Romi. Mas Anjas juga tidak perlu tahu tentang masa laluku bersama Romi. Seperti biasa, aku menyiapkan makan malam untukku dan Mas Anjas. Kami berusaha agar selalu makan bersama. Hal itu merupakan salah satu cara agar kami makin dekat karena mengingat hubungan kami yang diawali dengan perjodohan. Masak apa, Dek? Tanya Mas Anjas setelah menghempaskan tubuh ke kursi meja makan. Aku masak kari ayam kesukaan kamu, Mas. Wow, tahu aja nih istriku kesukaan suaminya. Harus tahu dong, Mas. Ya udah, makan yuk, Dek. Iya, Mas. Bagiku, Mas Anjas terlalu baik. Dia tidak perlu tahu tentang cerita masa laluku bersama Romi. Aku tidak mau kalau sampai terjadi kesalahpahaman antara mereka. Aku baru cerita sedikit saja tentang Romi. Reaksinya sudah sangat berubah dan benar-benar menunjukkan sikap tidak sukanya. Bagaimana kalau seandainya dia mengetahui perjuangan Romi yang begitu gigih untuk mendekatiku? Aku tidak mau kalau sampai Mas Anjas marah. Cukup aku, Yani dan Romi yang tahu kisah itu. Jalan satu-satunya untuk tidak berhubungan lagi dengan Romi adalah berusaha menghindar dan menjauh darinya. Seperti yang kulakukan sebelum mengenal Mas Anjas. Kenapa kamu selalu menghindariku, Al? Tanya Romi saat kami mengadakan acara perpisahan kelas 3 SMP. Aku biasa aja. Siapa yang menghindar? Aku berusaha mengelak. Kamu selalu seperti ini padaku. Seperti apa maksud kamu? Mengalihkan semua pertanyaanku. Udah ya,
Aku mau gabung sama teman-teman yang lain nih. Aku tetap berusaha menghindarinya. Tunggu Al, kenapa kamu gak bisa mengerti perasaanku? Dia meraih tanganku. Apa-apaan sih Rom? Lepasin tanganku. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Maaf, aku hilaf. Dia akhirnya melepaskan tanganku. Aku selalu melakukan berbagai cara untuk menjauh dari Romi. Sungguh, aku tidak ingin kalau sampai mamanya mengetahui sikap dan tingkah anaknya yang terus berusaha mendekatiku. Hari ini merupakan bulan ke-6 usia pernikahanku dan Mas Anjas. Tetapi belum ada tanda-tanda yang jelas kalau aku akan hamil. Padahal aku dan Mas Anjas sangat mengharapkan kehadiran buah hati di tengah-tengah kami. Rumah ini akan lebih terasa ramai apabila sudah terdengar suara mungil seorang anak. Seperti biasa setelah salat Isya, aku dan Mas Anjas merebahkan diri di ruang TV. Sebenarnya kami tidak sedang menonton acara di televisi, tetapi hanya ingin bersantai sambil berbincang sebelum masuk kamar. Maaf ya Mas, karena sampai sekarang aku belum hamil, ucapku sambil bersandar di bahunya. Anak itu anugerah dan rezeki, Dek. Yang penting kita udah berusaha. Aku udah pengen banget gendong anak, Mas. Apa bedanya denganku, Dek? Papa dan Mama juga sudah sangat ingin memiliki cucu dari anak laki-laki. Kamu tahu sendiri kan, Dek, kalau aku anak laki-laki satu-satunya. Walaupun Kak Nita sudah memberikan 2 cucu untuk Papa dan Mama, tapi mereka tetap sangat mengharapkan cucu dari kita. Iya Mas, aku juga ngerti. Ya udah, kita usaha lagi yuk Dek. Kita harus lebih semangat demi mendapatkan buah hati tercinta. Wajah Mas Anjas berubah senyum-senyum. Maksudnya apa Mas? Tanpa basa-basi, Mas Anjas langsung menggendongku lalu melangkah menuju kamar. Turunin aku Mas, pintaku setelah sampai di depan pintu kamar. Sabar Dek, aku turuninnya di tempat tidur aja. Setelah di kamar, dia merebahkan aku lalu menutup pintu. Malam ini gak boleh ditunda ya Dek. Dia berbaring di sampingku. Kamu bisa aja Mas. Malam ini dia kembali meminta haknya sebagai suami, dan aku sebagai istri harus selalu siap melaksanakan kewajibanku. Aku telah berjanji pada diri sendiri untuk selalu berusaha melayani Mas Anjas sebagai suamiku. Kata penolakan dan menunda tidak keluar lagi dari bibirku. Aku dengan ikhlas dan sepenuh hati memberikan pelayanan kepadanya. Terima kasih Dek, ucapnya setelah kami selesai memadu kasih. Untuk apa Mas? Karena kamu tidak menunda lagi. Kamu nakal ya Mas. Aku mendaratkan cubitan di pinggangnya. Mas Anjas masih sering menggodaku dengan kata menunda. Sementara aku hanya bisa tersenyum dan tersipu malu mendengar godaannya.